VLOOKUP dan HLOOKUP, dua formula di Excel yang paling banyak di request di platform sebelah. So, aku mutusin untuk buat tutorial lengkapnya di channel ini supaya bisa lebih jelas. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Sebelum kita praktekin rumusnya, di sini aku mau jelasin dulu konsep mudahnya teman-teman, gimana teman-teman bisa ngebedain antara VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Ingat aja mudahnya gini ya teman-teman. Jadi VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Vertikal itu maksudnya kan ke bawah. Jadi VLOOKUP itu untuk mencari data di mana sumber datanya itu adalah tabel yang isinya atau tampilannya itu ke bawah. Seperti pada tabel 2, ini kan tampilan datanya ke bawah. Jadi kalau kita mau cari data yang sumber datanya ada di tabel 2, kita pakainya rumus VLOOKUP. Seperti kalau mau mencari uang pangkal, karena uang pangkal datanya ada di tabel 2, jadi kita mencari uang pangkal dengan rumus VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP adalah singkatan dari horizontal lookup. Maksudnya di sini HLOOKUP itu untuk mencari data yang sumber datanya berasal dari tabel yang tampilannya ke samping atau horizontal. Seperti di tabel 3. Nah, kalau kita mau cari data jumlah dosen, berarti nanti kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Seperti itu ya. Sekarang kita langsung ke penggunaan rumusnya ya. Kita mulai dari mengisi data uang pangkal dulu yang ada di tabel 1. Seperti yang aku jelasin tadi, uang pangkal ini sumber datanya berasal dari tabel 2. Karena tabel 2 itu tampilannya vertikal atau ke bawah, jadi kita di sini pakai rumus VLOOKUP. Jadi ketik aja sama dengan VLOOKUP. Ini ada tips dari aku, kalau kalian nggak mau ngetik rumusnya panjang-panjang, kayak gini cukup kita ketik sama dengan VL, lalu nanti dia akan muncul VLOOKUP. Kita tekan aja tombol tab, nanti dia langsung muncul sendiri rumus VLOOKUP-nya. Ini juga berlaku untuk rumus-rumus lainnya yang seperti itu kalau mau lebih cepat kerjanya. Selanjutnya nanti akan muncul petunjuk dari rumus ini. Jadi teman-teman itu nggak perlu ya untuk menghafalin urutan dari rumus VLOOKUP ini apa aja gitu. Kita tinggal ikutin aja petunjuk yang muncul setelah kita mengetikkan rumusnya. Di sini petunjuk yang pertama adalah lookup value. Jadi lookup value itu maksudnya adalah data yang ada di dua tabel yang mau kita cari dan juga tabel referensinya, dan syaratnya itu harus sama. Jadi mau data apapun yang penting datanya ada di kedua tabel tersebut dan juga sama, itu bisa menjadi lookup value. Nah, contohnya di sini yang menjadi lookup value adalah kode prodi. Karena kode prodi ada di ketiga tabel ini dan datanya sama. Oke, langsung kita klik aja. Untuk lookup value di D4 adalah kode prodi yang pertama yaitu 001. Ada di sel B4, kita klik aja sel B4-nya. Selanjutnya kita ikutin aja petunjuknya yaitu koma. Nah, di sini teman-teman biasanya di setiap komputer itu suka beda-beda settingannya ya. Suka ada yang juga pakai titik koma. Jadi kalau di komputer teman-teman pakainya titik koma, silahkan aja ketikkan titik koma. Tapi kalau petunjuknya di komputer teman-teman itu koma, ketikkan aja koma, seperti itu ya. Oke, petunjuk selanjutnya itu tabel array. Nah, di sini karena uang pangkal datanya ada di tabel 2, jadi tabel arraynya di sini kita pakai tabel 2. Langsung aja kita blok aja data atau isi dari tabel 2-nya, diblok semua. Lalu koma lagi. Selanjutnya adalah kolom index number, kolom index 6. Di sini maksudnya uang pangkal ini ada di kolom berapa di tabel sumbernya atau di tabel 2. Jadi kalau kita hitung, uang pangkal ada di kolom kedua di tabel 2. Jadi kita ketikin aja angka 2. Lalu koma. Selanjutnya adalah range lookup. Nah, range lookup di sini pilihannya ada true atau false. Jadi karena kita mau cari yang sama persis, kita ketikin aja false atau juga bisa ketikin 0. Dan berdasarkan pengalaman aku, itu lebih sering dipakai false daripada true ya kalau untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Sini aku ketik aja false lalu tutup kurung. Nah, untuk mencari data kode prodi selanjutnya yaitu 02 sampai 05, kan biasanya kita tarik rumusnya ke bawah ya. Tarik aja seperti ini. Oke, tapi permasalahannya teman-teman, kalau kita klik selnya, sel D5 yaitu untuk kode prodi 002, di sini ada yang berubah ternyata teman-teman. Berubah adalah tabel arraynya. Jadi kalau kita perhatikan, tabel arraynya itu ikut turun ke bawah karena kita tarik rumusnya ke bawah. Jadi yang keblok tabel arraynya adalah dari
B13 sampai dengan D17 gitu. Seharusnya tabel arahnya itu cukup dari B12 sampai D16 ya. Jadi di sini data kode prodi 1 yang di tabel 2 itu nggak ikut ke blok. Nah, untuk menghindari tabel arahnya itu ikut jalan karena kita tarik rumusnya, jadi kita perlu mengunci selnya. Caranya dengan menekan tombol F4. Jadi karena kita nggak mau tabel arahnya itu jalan-jalan, baik kolomnya ataupun barisnya, jadi kita kunci keduanya, kolom dan barisnya. Sehingga nanti muncul simbol dolar di depan kolom, yaitu di depan B, dan juga di depan barisnya, yaitu di depan 12. Begitu juga yang D16, kita tekan aja tombol F4 sehingga muncul dolar. Kalau udah ada dolarnya gini, kita bisa enter, lalu kita tarik aja rumusnya ke bawah. Nah, lalu kita cek apakah tabel arahnya masih jalan atau enggak. Oke, kita klik lagi sel D5. Oke, kita lihat udah aman ya, tabel arahnya nggak ikut jalan ke bawah. D5, D6, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita pindah untuk mencari SPP per bulan. Sama seperti uang pangkal ya, karena datanya ada di tabel 2, sumber datanya. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP juga. Jadi aku punya trik lagi nih, kalau kita mau mencari data yang berasal dari sumber data atau tabel data yang sama. Ini teman-teman nggak perlu ketik ulang lagi rumusnya, karena kita bisa tarik aja dari rumus D4, kita tarik ke samping. Coba ya, kita tarik ke E4. Wah, kok jadi error NA kak? Oke, tenang dulu, jangan panik dulu. Kalau teman-teman ketemu error NA gini, nggak perlu panik dulu, karena kita masih bisa mencari salahnya itu di mana dengan cara mengklik aja rumusnya. Kita klik gini, nanti kita akan bisa tahu nih sel-sel yang aktif itu yang mana aja. Dari situ nanti kita bisa tahu salahnya itu di mana. Jadi kalau teman-teman udah paham cara penggunaan rumus VLOOKUP ini, pasti tahu di sini kesalahannya itu ada di lookup value. Coba deh lookup value-nya itu jadi nama prodi, bukan kode prodi. Sedangkan tadi syarat untuk menjadi lookup value adalah datanya terdapat di dua tabel. Tabel yang tempat kita datanya ingin kita cari, lalu tabel referensi. Coba kalau nama prodi nggak ada di tabel referensi atau di tabel 2, sehingga datanya wajar kalau nggak ditemukan atau error. Nah, untuk mengganti lookup value-nya ini, tinggal kita blok aja lookup value. Kita blok aja C4 ini, lalu kita ganti dengan lookup value yang benar, yaitu kolom kode prodi. Kita klik aja sel B4. Nah, selanjutnya yang perlu kita edit adalah kolom index number. Kalau tadi uang pangkal, kolom index numbernya adalah 2, karena dia letaknya di kolom kedua di tabel referensi atau di tabel 2. Sedangkan SPP per bulan letaknya ada di kolom ketiga di tabel 2. Jadi kita ganti angka 2-nya jadi angka 3. Setelah itu baru kita enter. Oke, sekarang kita bisa cek aja data SPP per bulan yang kode prodi 001 6 juta. Kita lihat di tabel 2 apa benar 6 juta. Kalau datanya udah benar, untuk mencari data yang bawahnya kita tinggal tarik aja rumus pertama ini, kita tarik aja ke bawah. Dan selesai untuk data SPP per bulan. Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa kesulitan atau bingung, kalian bisa drop aja komen di bawah ya. Oke, sekarang kita beralih untuk mencari jumlah dosen ya. Seperti yang aku bilang tadi, karena jumlah dosen ini data referensinya berada di tabel 3 yang tampilannya atau isinya itu ke samping atau horizontal, jadi kita pakai rumus VLOOKUP untuk mencari jumlah dosen ini. Masukin aja rumusnya sama dengan VLOOKUP, tekan tab, lalu nanti akan muncul petunjuknya. Kita masukin aja dulu lookup value-nya sama dengan yang tadi ya, kode prodi masih menjadi lookup value, lalu koma, selanjutnya tabel arraynya. Nah ini tabel arraynya karena tadi sumber referensinya ada di tabel 3, jadi tabel arraynya kita pakai yang tabel 3 mulai dari sel G11 sampai K14, di blok aja, lalu kita kasih koma lagi. Selanjutnya adalah row index number. Beda dengan VLOOKUP tadi, kalau di VLOOKUP tadi pakainya kolom index number, sedangkan di VLOOKUP ini pakainya row index number, atau di baris berapa sih data yang mau kita cari itu di tabel referensinya. Jadi kita mau lihat jumlah dosen ini ada di baris keberapa di tabel 3.
yaitu di baris kedua ya. Lihat ya, datanya ada di baris kedua untuk jumlah dosen. Kita ketikin aja kalau gitu angka 2, lalu koma, dan range lookup-nya kita pilih yang false, lalu tutup kurung dan enter. Oke, kita dapat jumlah dosen untuk kode prodi 001 adalah 13. Benar ya, seperti di tabel 3, 13 jumlah dosennya. Nah, untuk mencari data di bawahnya, kode prodi 2 dan selanjutnya, kita coba tarik ya rumusnya. Ternyata hasilnya adalah NA. Kenapa? Mari kita cari tahu. Kalau lookup value-nya sudah pasti ada di tabel referensi atau tabel 3, itu udah bisa dipastikan ya teman-teman error NA-nya karena rumusnya yang kurang tepat gitu. Entah lookup value-nya yang jalan atau tabel arraynya yang jalan. Jadi kita harus make sure bahwa rumusnya itu benar. Kecuali jika memang lookup value-nya atau data yang kita cari itu nggak ada di tabel referensi. Nah, itu wajar kalau ternyata dia hasilnya error NA. Berarti datanya nggak ada di tabel referensi itu. Untuk membuktikannya lagi, bisa kita klik aja rumus yang ada di F5. Kita klik aja rumusnya. Nah, kita lihat sel yang aktif itu mana aja. Untuk lookup value sudah benar di B5. Dan untuk tabel array ternyata sesuai dugaan kita bahwa tabel arraynya itu geser juga ke bawah karena kita tarik rumusnya. Kalau udah gitu, kita tinggal benerin aja tabel arraynya. Kita blok dulu tabel array yang lama, lalu kita klik tabel array yang benernya. Dari G11 sampai K13. Jangan lupa, karena kita mau tarik rumusnya ke bawah, supaya tabel arraynya nggak jalan, kita kunci aja rumusnya dengan tekan F4. Ini semuanya ya, jadi harus ada dolar di sebelum kolom dan juga sebelum selnya. Jika sudah, maka bisa enter. Setelah itu baru bisa kita tarik rumusnya ke bawah. Ya, tadi aku sempat bilang kalau data lookup value itu nggak ada di tabel referensi, maka nilainya juga akan error NA. Mari kita buktikan ya. Aku coba tambahin kode prodi 006 di tabel 1. Lalu kita mau cari jumlah dosennya, jadi kita tarik aja rumus yang di F8, rumus atasnya kita tarik aja ke bawah. Hasilnya pasti NA. Nah, kalau ini wajar di error karena memang kode prodi 006 tidak ditemukan di tabel 3. Seperti itu. Just info ya, untuk lookup ini kalau aku sendiri jarang sih gunain di kerjaan karena jarang nemuin tabel yang isinya itu ke samping, lebih banyak yang ke bawah. Jadi lebih VLOOKUP yang sering dipakai. Nah, sekarang aku punya challenge untuk teman-teman semua. Jadi di sini aku punya tabel di sheet yang berbeda dengan yang tadi, di mana datanya itu ada yang perlu aku isi, yaitu untuk kolom nama prodi dan juga lokasi gedung kuliah. Di mana datanya itu bisa kita dapetin dari sheet tempat kita latihan tadi. Bisa dicari dengan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, kalau teman-teman udah ngerti, paham dengan penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang udah aku jelasin tadi, pasti teman-teman juga bisa ngerjain yang ini. Untuk file challenge-nya kalian bisa download di link deskripsi, nanti aku sertain di deskripsi di bawah. Kalau kalian udah selesai bisa kirim aja ke email aku ini. Nanti aku bakalan koreksi satu persatu insyaallah. Untuk pembahasannya mungkin nanti aku upload juga di sini, jadi teman-teman stay tune. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga share kalau kalian ngerasain manfaat dari video ini. Oke, segitu aja video kali ini. See you on my next video.